Subscribe ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi masih bersama saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang menggambarkan grafik dari fungsi eksponensial. Nah, di sini saya sudah punya satu soal, yaitu gambarkan grafik fx sama dengan 4 pangkat x min 1 dimulai dari x-nya sama dengan min 2 sampai 4. Apabila misalkan pada soal itu tidak diketahui seperti ini ya. Misalnya ini tidak diketahui, misalnya seperti ini saja gitu, berarti kamu bisa mulai dari x-nya berapapun, mau mulai dari 0, mulai 1 gitu, atau mulai negatif 2, negatif 3 itu boleh, terserah kamu maunya berapa. Tapi karena di sini tadi sudah ditentukan, yaitu x-nya dimulai dari negatif 2 sampai dengan 4, maka pada tabel ini kita mulai dari negatif 2, lalu negatif 1, lalu 0, lalu 1, lalu 2, lalu 3, lalu 4. Oh iya, kalau misalnya teman-teman mau menggambarkan grafik eksponensial, jangan lupa tabelnya ini untuk diisikan. Karena apa? Karena agar Bapak Ibu guru dari teman-teman itu tahu apakah perhitungan kalian untuk tabel fx-nya itu sudah benar atau belum, gitu ya. Untuk fx di sini itu sama aja dengan y. Nah, kita kan tahu ya pada diagram kartesius itu ada sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, untuk sumbu yang ini disebut sumbu Y. Ingat bahwa yang mendatar itu disebut dengan sumbu X. Nah, kita yang pertama akan hitung dulu untuk fx-nya, yaitu melengkapi tabel ini terlebih dahulu. Yang masih kosong, yang masih putih-putih ini akan kita lengkapi. Yang pertama, untuk x-nya sama dengan negatif 2. Untuk x negatif 2, maka fx-nya adalah x-nya ini diganti dengan negatif 2, diganti dengan x-nya 4 pangkat min 2 dikurangi 1, yaitu 4 pangkat negatif 3. Ini kan pangkatnya negatif, biar jadi positif, berarti 1 per 4 pangkat 3, atau 1 per 4 pangkat 3 itu berapa? 64. Itu ya. 1 per 64 itu berapa kalau kita desimalkan? Kenapa di sini kita desimalkan? Agar lebih mudah dalam menghitungnya. 0,0156. Jadi di sini kita isikan 0,156. Tuh, itu yang pertama. Nah, selanjutnya untuk X yang kedua. X yang kedua itu adalah negatif 1. Maka di sini kita hitung untuk X sama dengan negatif 1. Mana ini? Kita hitung untuk X sama dengan negatif 1. X sama dengan negatif 1. Maka fx sama dengan 4 pangkat min 1 min 1, berarti 4 pangkat negatif 2 ya. Kalau kita jadikan ke bentuk positif jadi 1 per 4 pangkat 2, yaitu 1/16. Atau kalau kita desimalkan itu adalah 0,0625. 0,0625. Nah, itu untuk X sama dengan negatif 1. Berarti ini 0,0625. Selanjutnya untuk X sama dengan 0 gitu. Sampai nanti X-nya 4 ya. Berarti F0. Fx sama dengan 4 pangkat 0 dikurangi 1, yaitu berapa? 4 pangkat negatif 1.
1 seperempat pangkat 1. 4 pangkat 1 itu berapa? Seperempat. Kalau kita buat desimal jadi 0,25. Selanjutnya ada X sama dengan 1. X sama dengan 1 itu berarti Fx sama dengan 4 pangkat 1 kurangi 1. Berapa? 1 kurangi 1 itu 0. Berarti 4 pangkat 0. Berapapun kalau dipangkatkan 0 nilainya adalah 1. Selanjutnya ada X sama dengan 2. Di Fx sama dengan 4 pangkat 2 kurangi 1. 2 kurangi 1 berapa? 4 pangkat 1 berapa? 4. Mudah kan? Yang agak sulit memang yang di negatif, tapi tidak masalah sepertinya kalau bisa pembagian bersusun. X-nya 3, maka Fx sama dengan 4 pangkat 3 kurangi 1 ya, berarti 4 pangkat 2. 4 pangkat 2, 4 kali 4 berarti 16. X sama dengan 4. Fx sama dengan 4 pangkat 4 min 1 atau 4 pangkat 3. 4 pangkat 3 itu berapa? 16 kali 4 berarti 64. Lalu kita masukkan di sini kalau 0 tadi 0,25. Kalau X-nya 1 itu 1. Kalau X-nya 2 itu tadi 4. Kalau 3 16. Kalau 4 64. Nah, di sini saya sudah punya sumbu X-nya dari min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tapi kita cuma sampai 4 aja. Yang paling bawah sendiri tadi adalah 0,0, 0,0, 0,0, ini kurang 0 ya. Nah, ini harusnya gini. 0,0156. Selanjutnya ada 0,0625. Selanjutnya ada 0,25, ada 1, ada 4, ada 16, ada 64. Nah, begitu. Selanjutnya kita tinggal urutkan aja X dan juga Fx-nya. Kalau negatif 2 tadi X-nya adalah 0,0156 gitu ya. Kita tarik X-nya ke sini sampai dapat titik-titik saja. Kita ubah agar warnanya tidak biru. Nah, ini memang agak sedikit lama. Sebentar, harap bersabar. Kita kasih tanda dulu di sini. Selanjutnya ada min 1. Min 1 tadi 0,625. Kita ke atasin di sini. Kita buat titik-titik. Ya, kita kearahkan sebelah kanan. Nah, di sini ini memang kalau menggambar menggunakan komputer dengan menggunakan tangan akan lebih cepat menggunakan tangan ya. Di sini yang kedua, selanjutnya yang ketiga adalah kalau X-nya 0, Y-nya atau Fx-nya 0,25. Berarti ini nggak usah kita tarik garis karena X-nya 0 di sini. Kita tandai aja. Selanjutnya ada kalau X-nya 1, Y-nya 1 juga. Ke atas. Ini agak kurang ke sebelah sini.
nya. Ini juga kita kasih tanda pojokan ini. Tuh, lanjutnya kalau X-nya 2, Y-nya adalah 4. X-nya adalah 4. Nah, begini. Ini tanda-tanda bintang ini hanya untuk apa namanya, sebagai penanda. Nanti untuk penarikan garisnya itu di situ gitu. Untuk X-nya 3, 16. Kira-kira segini. Bawah kurang ke atas ya. Di sini kita tarik sedikit. Nah, gini. Kita kasih tanda lagi. Sini agak kurang ke kanan sedikit. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah X-nya 4, Fx-nya 64. Sampai atas sini. Tuh. Kita buat dia jadi ini ya. Nah, sudah selesai, tinggal kita inikan saja apa namanya, kita tarik di bintang-bintangnya ini. Nah, sepertinya kalau di sini tuh bisa pakai ini. Oh, nggak bisa, ternyata harus pakai draw. Kita ulang. Maaf. Ternyata tidak bisa dihapus. Bisa dihapus. Kenapa tidak pas? Memang sulit menggambar di sini. Nah, pastikan teman-teman gambarnya bagus, jangan seperti punya saya ya. Nah, gini. Ini udah paling bagus daripada yang beberapa tadi. Harap dimaklum karena memang kaku sekali kalau kita menggambar pakai mouse. Tuh,
Seperti ini gambarnya untuk menggambarkan grafik dari fungsi eksponensial. Semoga dapat membantu teman-teman dalam belajar menggambar grafik eksponen. Oh ya, untuk menghubungkan bintang-bintang ini jangan menggunakan penggaris ya, cukup pakai pensil atau bolpennya teman-teman aja, dihubungkan secara natural gitu, jangan pakai penggaris. Terima kasih, sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.